Fauzar Dan Mama mau dengerin cerita dari Mama dan Ayah tentang tentang pahlawan siapa pahlawannya? Jenderal Gatot Subroto. Jenderal Gatot Subroto. Oke, siap ayah? Siap. Oke. Mas Abu siap? Siap. Mbak Kalisa siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jenderal Gatot Subroto. Beliau lahir di Banyumas 10 Oktober 1909. Ia dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Di mana? Di Indonesia sayang. Iya, kan belum ada. Belum pernah dengar ya? Belum. Ya udah makanya mama Dengerin. ceritain. Gatot Mama Subroto lahirnya di Banyumas. Banyumas. orang Banyumas. Oke, ternyata. Mama lanjut lagi. Pengalaman tidak manis pernah dialaminya ketika masih bersekolah di European Leaders School atau ILS. Oh iya, oke. Oke. Karena berkelahi dengan seorang anak Belanda, dia akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Tuh, makanya kalau di sekolah nggak boleh berantem sama temen. Enggak, biasanya kan nonton. Kasus itu sudah cukup menunjukkan bahwa sejak kecil Gatot Subroto sudah memiliki sifat pemberani dan tegas. Dikala orang tidak ada yang berani menentang anak-anak Belanda yang merasa tinggi derajatnya dari kaum pribumi, Gatot Subroto dengan tanpa gentar sedikit pun maju menantang. Dikeluarkan dari sekolah ELS, dia kemudian masuk ke sekolah Hollands Inland School atau HIS. Dari sana, dia akhirnya menyelesaikan pendidikan formalnya. Namun, setamat dari HIS, dia memilih tidak meneruskan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi. Tetapi, Lebih tinggi. iya kan Kayak Monash. loh, enggak maksudnya tuh kan sekolah itu kan ada jenjangnya dari SD, SMP, SMA gitu. Dan masuk sekolah militer di Magelang pada tahun 1923. Setelah menyelesaikan pendidikan militer, Gatot Subroto pun menjadi anggota KNIL. Tahu nggak tuh KNIL apa? Tangan. Oh gitu. Tentara Hindia Belanda. Tentara Hindia Belanda. Sebutannya KNIL. Hingga akhir pendudukan Belanda di Indonesia. Nah, tentara yang aktif dalam 3 zaman ini pernah menjadi tentara Hindia Belanda atau KNIL. Kenil. Kenil. KNIL. Pada masa pendudukan Belanda, anggota pembela tanah air atau PETA pada masa pendudukan Jepang dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR setelah kemerdekaan Indonesia serta turut menumpas PKI pada tahun 1948. Dari 1948. Iya. Ia juga menjadi penggagas terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat AKABRI. Akabri. Ya, Siapa yang mau jadi tentara? Enggak. Abu Jahal menjadi tentara, Ntar masuknya ABRI. berpendirian tegas dan memiliki solidaritas yang tinggi, merupakan ciri khas dari Jenderal Gatot Subroto. Pria lulusan sekolah militer Magelang masa pemerintahan Belanda ini paling tidak bisa mentolerir kezaliman, walau oleh siapapun dan kapanpun. Ketika Perang Dunia Kedua bergejolak, pasukan Belanda berhasil ditaklukkan oleh pasukan Jepang. Indonesia yang sebelumnya merupakan daerah pendudukan Belanda beralih menjadi kekuasaan pemerintahan kerajaan Jepang. Nah, pada masa pendudukan Jepang ini, Gatot pun langsung mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau disingkat PETA di Bogor, yaitu pendidikan dalam rangka perekrutan tentara pribumi oleh pemerintahan Jepang di Indonesia. Tamat dari pendidikan PETA, dia diangkat pemerintah Jepang
menjadi komandan Kompi di Sumpyu, Banyumas. Tuh. Dan tidak beberapa lama kemudian dinaikkan menjadi komandan batalion. Sebagai militer, tanpa pandang bulu, dia juga sangat tegas terhadap anak buahnya yang melanggar disiplin. Nah, makanya harus disiplin, taat, patuh pada peraturan sama waktu. Nah, Jadi waktunya sholat harus sholat, oke, belajar ya belajar, itu namanya disiplin. Setelah kemerdekaan Indonesia, Gatot Subroto langsung masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR apa itu? Tentara Keamanan Rakyat. Tentara bentukan pemerintah Indonesia sendiri dan merupakan tentara resmi Republik Indonesia yang dalam perjalanannya kemudian berganti nama menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia atau pada masa Perang Kemerdekaan, yakni antara tahun 1945 sampai 1950, Gatot Subroto dipercaya memegang beberapa jabatan penting. Pernah dipercaya menjadi Panglima Divisi 2, Panglima Korps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Pasca pengakuan kedaulatan itu, Gatot Subroto semakin dipercaya mengemban tugas yang lebih tinggi. Dia diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium atau TNT 41 di Penogoro. Namun, karena suatu hal pada tahun 1953, dia sempat mengundurkan diri dari dinas militer. Namun, 3 tahun kemudian, dia diaktifkan kembali sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat. Menurutnya, salah satu cara untuk membina perwira muda adalah dengan menyatukan akademi militer setiap angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menjadi satu akademi. Darat, Laut, dan Udara menjadi satu akademi. Gagasan tersebut akhirnya terwujud dengan terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat dengan AKABRI. Gatot Subroto akhirnya meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Juni tahun 1962 pada usia 55 tahun. Sang jenderal ini dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional yang dikuatkan dengan SK Presiden RI nomor 222 tahun 1962, tanggal 18 Juni 1962. Nah, demikian sejarah singkat dari pahlawan nasional siapa tadi namanya? Jenderal Gatot Subroto, atau dikenal juga sebagai apa tadi 3 zaman ya? Apa namanya? Pahlawan 3 zaman, ngelewatin 3 zaman. Gatot Subroto itu. Jadi kenapa dianggap 3 zaman? Yaitu zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, makanya banyak nama beliau juga banyak dipakai sebagai nama jalan. Banyak kan tuh jalan, biasa disingkat Jalan Gatsu. Gatot Subroto. Oke. Terima kasih. Sudah? Oke. Kita ucapin terima kasih. Sekian dari keluarga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.
Jumpa lagi di cerita Abu Zar berikutnya.